Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 6 Juni 2023. Hari ini IHSG kita kembali merah setelah sempat tadi siang itu hijau bagus ya. Cukup tinggi. Kita lihat di chart, teman-teman bisa lihat bagaimana IHSG mencoba menembus area kotak hijau. Berupaya untuk naik ke atas area kotak hijau, tapi ternyata kekuatan penjual masih lebih kuat dan menekan IHSG dari harga tertinggi hari ini untuk akhirnya closing lebih rendah 0,22% dibanding dengan penutupan kemarin. Setelah tadi pagi kita lihat IHSG juga sempat dibuka gap down, jadi kita bisa lihat di chart. Ini low-nya lebih rendah dari low kemarin, tapi belum membentuk new low. Seperti yang saya katakan kemarin, saya tetap masih memperhitungkan ini sebagai area support untuk IHSG. Kita masih melihat bagaimana perlawanan yang sedang terjadi. Apakah pasukan bull mampu melawan kekuatan pasukan bear? Saya rasa sih ini akan menjadi pertarungan yang seru. Untuk itu saya hanya menjadi penonton, membatasi diri untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam pertarungan ini. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang dikhususkan untuk membahas mengenai analisa teknikal, terlebih khusus lagi untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman seorang trader saham di Bursa Efek Indonesia dan mempergunakan analisa teknikal dalam mempertimbangkan saham-saham yang akan dipilih, nah teman-teman ada di channel yang tepat. Silahkan langsung subscribe dan teman-teman boleh meninggalkan komentar untuk memberikan usulan saham-saham yang akan kita bahas di video berikutnya. Mari kita lihat saham MNCN. MNCN ini kalau teman-teman lihat dari sebelah kiri itu sedang turun ya. Jadi memang downtrend, di titik terendahnya itu bahkan sampai ke angka sekitar 550-an. Setelah menyentuh 550, kita lihat ada tercipta higher high di MNCN, dan terakhir kemarin itu kita lihat ada rebound dari sekitar area kotak kuning yang saya curiga sebagai area support dalam uptrend yang terjadi di MNCN. Teman-teman bisa melihat area kotak merah di sekitar 680 merupakan area resisten yang menjadi tujuan pergerakan MNCN kali ini. Sementara area kotak hijau di bawah itu ada di sekitar 590 sampai 600 rupiah, itu menjadi salah satu support yang cukup kuat untuk MNCN. Teman-teman bisa melakukan pembelian apabila MNCN kembali ke area kotak kuning di sekitar 640-an atau mungkin 630. Lalu kalau ternyata MNCN tidak kembali ke area kotak kuning melainkan langsung naik menembus area kotak merah, teman-teman bisa melakukan buy on breakout saat menembus area kotak merah ya. Jadi kita akan melakukan pembelian pada saat kita melihat ada higher high yang tercipta atau new high yang tercipta dalam suatu uptrend di saham MNCN. Berikutnya saya punya saham ACI. Nah, ini juga sedang terlihat sedang naik uptrend. Teman-teman bisa lihat kondisi MACD-nya juga sedang golden cross. Kita lihat di histogram MACD ini ada hijau kecil, itu menandakan sudah terjadi golden cross di indikator MACD. Sementara teman-teman bisa melihat volume transaksi 2 hari ini tidak malu-maluin, terutama yang kemarin itu cukup besar pada saat MNCN menembus atau mencoba mencapai resisten di kotak merah. Kalau hari ini agak turun tapi volumenya tidak gede-gede amat ya, jadi itu mungkin satu pertanda bahwa ACI ini masih kuat naik. Teman-teman bisa punya pilihan antara lain beli di support di sekitar area kotak kuning di sekitar 6.675 ya, 6.650, 6.675 karena ini fraksi 25 cukup besar, dan ada di support di 6.450 di area kotak hijau. Atau
melakukan pembelian saat breakout resisten 7025 atau 7050. Ini tentu akan menjadi pilihan yang lebih baik kalau teman-teman melihat suatu uptrend yang cukup kuat. Menurut perkiraan saya, ini kemungkinan adalah suatu sinyal yang cukup bagus dari ASI selama ASI tidak turun menembus area kotak kuning. Sebab kalau ASI menembus area kotak kuning dan melanjutkan penurunan sampai menembus area kotak hijau, itu kita melihat ada new low atau lower low di tren pendek ASI. Nah, itu bisa jadi pertimbangan bahwa ASI akan berjalan sideways dan kurang cocok untuk trader-trader yang pengennya bergerak cepat. Berikutnya saya punya JPFA. Teman-teman bisa melihat JPFA dalam 1 bulan ini ya, dari awal Mei di sini, sekitar sini, awal Mei sampai dengan awal Juni itu terlihat sedang uptrend. Artinya dalam tren pendek kita melihat ada uptrend yang cukup bagus dari JPFA. Terutama teman-teman lihat dia pada saat warna hijau ini terjadi volume transaksi yang cukup tinggi, jadi saya menduga ini kemungkinan adalah suatu awal yang bagus dari reversal yang terjadi di JPFA. Teman-teman bisa menunggu di area kotak kuning, semoga jangan jebol. Ini ada di 1160-an, mungkin sampai 1150 teman-teman masih bisa membeli JPFA untuk kemudian memperhatikan semoga JPFA-nya mantul dan menuju target di area kotak merah di 1280-an. Sementara itu teman-teman seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai terlalu erat pegangnya pada saat JPFA menembus area kotak kuning ke bawah. Karena itu teman-teman akan melihat ada lower low di sini, ya, ada lower low. Sehingga teman-teman kemungkinan akan melihat mencapai area kotak hijau maksud saya, dan teman-teman yang udah terlanjur ngambil di area kotak kuning itu bisa terjebak nyangkut. Begitu kira-kira untuk JPFA. Saya kira cukup untuk hari ini. 3 saham yang saya bahas hari ini itu adalah saham-saham yang terindikasi uptrend dengan memperhatikan indikator EMA 20 dan EMA 50. Teman-teman bisa cari saham-saham tersebut dengan menggunakan entah itu screener di Ami Broker atau mungkin teman-teman bisa coba di bot Mbok Parmi yang ada di Telegram. Salam cuan untuk kita semua.